Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Anda kabarnya? Sehat-sehat selalu ya? Ketemu lagi dengan chemistry bersama Bu Isti. Ananda jangan bosan-bosan, kita belajar masih di stoikiometri ya. Stoikiometri itu banyak sekali pembahasannya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas stoikiometri reaksi terutama dalam larutan. Diharapkan Ananda bisa memahami penggunaan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Selain itu, dari stoikiometri ini Ananda bisa menentukan macam-macam atau mungkin massa, volume, dan jumlah partikel dalam suatu reaksi ya, terutama dalam reaksi larutan. Oke, untuk stoikiometri dalam larutan ada beberapa trik yang Ananda bisa gunakan untuk menghitung stoikiometri dalam soal yang sederhana ya. Yang pertama, Ananda menuliskan dulu persamaan reaksi setara, harus setara ya. Jadi Ananda ingat kembali persamaan reaksi setara itu seperti apa dan cara menyetarakan reaksinya seperti apa, diingat kembali ya. Oke, lalu setelah menyetarakan reaksi, Ananda menentukan jumlah mol yang diketahui dari soal itu ya. Dapat ditentukan molnya dari soal yang sudah diketahui itu, sehingga selanjutnya Ananda bisa menentukan mol zat yang ditanyakan. Nah, yang terakhir Ananda bisa menyesuaikan jawaban dengan yang ditanyakan. Maksudnya, kalau sudah dalam satuan mol, Ananda ingat ya, mol itu kan pusat dari segala satuan di kimia. Dari mol Ananda bisa ke massa, bisa ke volume, bisa ke jumlah partikel, dan lain sebagainya. Oke, untuk yang kedua, menghitung stoikiometri dengan pereaksi pembatas. Nah, pereaksi pembatas. Oke. Di sini Ananda ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, sama, yang namanya reaksi di kimia itu harus disetarakan dulu. Maka Ananda perlu menyetarakan reaksi untuk langkah pertama. Selanjutnya, menentukan jumlah mol zat yang diketahui. Yang diketahui ada berapa, kita hitung molnya. Kalau sudah dapat mol, ini langkah yang berbeda ya. Bandingkan jumlah mol masing-masing dengan koefisien reaksi, karena ada hubungannya dengan pereaksi pembatas ya. Pereaksi pembatas itu adalah zat yang hasil bagi pengalinya itu paling kecil. Jadi di sini nanti ada beberapa senyawa itu habis lebih dahulu, itulah yang disebut dengan pereaksi pembatas. Nah, kalau sudah paham mana yang menjadi reaksi pembatas, Ananda bisa menggunakan reaksi pembatas itu untuk senyawa yang ditanyakan. Jadi, langsung saja ya, kita masuk di contoh soal yang pertama. Ada gas hidrogen dapat dibuat dari reaksi logam zinc. Ananda ingat ya, zinc itu adalah seng. Unsurnya disimbolkan sebagai Zn, oke. Nah, dari zinc ini Zn ya, direaksikan dengan larutan asam sulfat. Ananda ingat kembali rumus kimia asam sulfat ya, asam sulfat yaitu H2SO4 ya. Sambil mengingat biar Ananda paham rumus-rumus kimia. Hitung volume asam sulfat 2M. Di sini asam sulfatnya sudah diketahui, konsentrasinya adalah 2M, 2 molar. Yang diperlukan untuk dapat menghasilkan 6,72 liter gas hidrogen STP. STP Ananda ingat, standard temperature and pressure. Jadi di suhu dan tekanan yang standar diperoleh volume dari gas hidrogen ya, atau H2 itu 6,72 liter ya. Nanti dari volume Ananda bisa convert atau bisa ubah satuannya ke mol ya, bisa diubah satuannya ke mol karena di sini sudah diketahui konsentrasi atau molar, di mana mol rumusnya adalah M
kali V. Oke, kita lihat ya. Di sini langkah pertama, Ananda menuliskan terlebih dahulu kan, langkah-langkah atau reaksi kimianya dari zinc, Zn, Ananda tambahkan dengan asam sulfat, H2SO4, sehingga nanti diperoleh zinc sulfat dan H2O. Mungkin Ananda bertanya-tanya ya, kok bisa menjadi zinc sulfat? Jadi di sini Ananda, Zn direaksikan dengan H2SO4 ya. H2SO4 ini kan sebenarnya dia nanti terlepas menjadi ion-ionnya 2SO4 dan H+. Nah, zincnya ini akan berikatan dengan SO4- sehingga nanti menjadi ZnSO4 atau zinc sulfat ya, dan membebaskan H2. Nah, Ananda perlu tahu Zn itu punya muatan sebesar 2+, sehingga nanti Zn2+ ketemu SO4 2- menjadi ZnSO4. Ini ya rumus senyawa yang baru dari produknya. Nah, H2-nya itu terlepas, bebas ya, dia jadi gas. Di soal tadi yang diketahui justru volume H2 kan, maka nanti di sini diperoleh 6,72 liter ya untuk H2O-nya diketahui di sini. Oke, selanjutnya kalau sudah reaksinya disetarakan, reaksi setara itu yang bagaimana Ananda? Kita ingat kembali ya. Zn-nya di sebelah kiri atau preaksi itu ada 1, di sebelah kanan atau produknya juga ada 1. Maka ini dikatakan sudah setara. Oke, atom-atom yang lain bagaimana? Ada H yang jumlahnya 2, di sebelah produk itu ada H2 juga, maka sudah setara. Lanjut, S-nya ada 1, di produk juga 1, O-nya ada 4, di produk juga ada 4. Maka ini reaksinya adalah sudah setara. Oke Ananda, kalau reaksi sudah setara, Ananda boleh memasukkan molnya. Molnya berapa? Dari hasil yang diketahui tadi, volumenya tahu ya, 6, di sini. Saya tulis di sini ya. Jadi untuk mol itu diperoleh dari volume ya, volume dibagi 2,4 liter karena keadaannya STP. Ini Ibu kasih note di sini STP ya Ananda. Karena STP kita pakai 22,4 liter sehingga nanti diperoleh 0,3 mol untuk H2O-nya. Kita letakkan di sini. 0,3 mol untuk H2O. Oke? Lalu karena yang ditanyakan adalah volume asam sulfat, asam sulfat kan ada di sini ya. Nah, ada di reaktan, sehingga kita tinggal melihat koefisiennya. Karena di sini koefisiennya 1 dan H2-nya juga koefisiennya 1, maka untuk 1 mol atau 1 koefisien dibutuhkan 0,3 mol, sehingga untuk H2SO4 pun juga sama, yaitu 0,3 mol. Jadi ini perbandingan koefisien ya. Kalau di sini dituliskan mol H2SO4 itu 1/1 kali 0,3. Artinya 1 itu untuk koefisien H2SO4-nya. Nah, 1 yang di bawah ini koefisien dari H2 yang sudah diketahui molnya. Maka Ananda bisa menghitung atau mendapatkan mol H2SO4 yaitu 0,3. Lalu kalau kita sudah dapat mol dari H2SO4 itu 0,3 mol, yang ditanyain adalah volume. Dari mol Ananda mau ke volume. Ingat ya kemarin kalau kita keluar dari mol yaitu rumusnya dikalikan ya. Kalau masuk ke mol kan dibagi ya kan, kemarin ingat kembali analoginya. Kalau kita masuk ke mall, kita belanja, uang kita dibagi dengan pedagang ya kan. Maka kalau di sini di konsep kimia, mol itu kalau keluar dari mall justru dikalikan, kalau masuk ke mall dibagi rumusnya. Oke, udah ingat ya Ananda.
Nah, untuk mencari volume, maka mol dibagi molar atau konsentrasi dari asam sulfat yang sudah diketahui, yaitu 2M. Di soal sudah ada ya, Nanda. Nah, maka dari itu tinggal 0,3 dibagi 2 diperoleh 0,15 liter. Satuannya liter ya, karena di sini konsentrasinya itu molar setara dengan mol per liter. Baik, sudah bisa dipahami ya Ananda? Kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Menghitung massa endapan yang terbentuk. Ada reaksi dari timbel 2 nitrat. Timbel itu Pb ya, Pb NO3 2 kali sebanyak 0,1 molar ya, M besar, dengan 50 mili, jadi volumenya sudah ada, dan direaksikan dengan larutan kalium iodida. Ananda ingat, kalium itu K, iodida itu I, jadi kalium iodida itu rumus kimianya adalah Ki. Oke, sudah diketahui AR masing-masing, dari Pb itu 207 dan I 127. Oke, lanjut. Langkah pertama kan Ananda membuat persamaan reaksi setara ya. Reaksinya harus setara. Yang pertama itu kan Pb NO3 2 kali. Ini rumus dari timbel 2 nitrat. 2 ini adalah dari biloxnya ya Ananda. Di sini kan ada angka 2. Ini sebenarnya menggambarkan bilox dari PbNO3 2 kali. Pb-nya ini 2+. Oke. Direaksikan dengan Ki ya, kalium iodida. Maka nanti diperoleh PbI2 dan sisanya adalah KNO3 ya, ada KNO3. Ananda cek dulu sudah setara atau belum. Nah, di sini NO3-nya kan 2 kali, sedangkan di produk NO3-nya cuma ada 1. Ananda bisa nambahan koefisien di depannya. Jadi tambahkan angka 2 di KNO3 agar reaksinya setara. Lalu kalau di sini K-nya ada 2, yang sebelah kiri atau di reaktan K-nya kan baru ada 1. Ananda tambahkan aja angka 2 atau koefisiennya diubah. Sehingga nanti kalau dicek Pb 1, ini juga 1, I-nya 2 di sebelah produk, di sini I-nya juga 2 ya, koefisiennya kan 2 kali 1, ini juga 2, oke, udah sama. NO3-nya 2 kali, ini N-nya 2 kali, NO-nya 6 kan, sama ya. K-nya 2, maka sudah diperoleh persamaan reaksi setara. Kalau sudah setara, Ananda boleh cari mol masing-masing. Nah, untuk mencari mol yang pertama yaitu mol PbNO3 2 kali, di sini diketahui 0,1 molar dengan volumenya 50 mili ya. Maka nanti diperoleh saat mula-mula itu ada 5 milimol. Kenapa satuannya milimol? Di sini molar dikalikan mili ya Ananda, jadi bukan mol melainkan milimol karena satuan volumenya dalam mililiter. Oke, ini untuk mula-mula ada 5 milimol untuk PbNO3 2 kali, dan untuk Ki-nya di sini diketahui 0,1 juga sama ya, 0,1 dan volumenya juga 50 mili. Nah, kalau dihitung ini 5 milimol juga. Nah, saat bereaksi ya Ananda. Saat bereaksi, kita tentukan dulu mol pembatas atau reaksi pembatasnya siapa. Cara mudahnya gini Ananda. Ananda perhatikan koefisien untuk pereaksi PbNO3 ini adalah 1. Ya, awalnya nggak ditulis karena hanya 1 ya, ingat kalau 1 tidak ditulis ya, ini Bu tuliskan biar lebih jelas. Nah, untuk Ki ada 2, 1 PbNO3 2 kali itu sebanyak 5 mol, untuk 2 itu juga 5 mol. Siapa yang habis terlebih dahulu? Ingat tadi cari angka yang paling kecil. Kalau Pb yang habis, 1 Pb membutuhkan 5.
Kalau 2 berarti kan 2 kali lipatnya, harusnya 10. Kalau di sini 10 kan nggak cukup, maka KI yang akan habis. Kenapa? Untuk 2 itu cukup 5 milimol. Maka untuk 1 PB berarti kan tinggal 1/2, 1 untuk koefisien PB-nya, PbNO3 2 kali, 2 itu koefisien KI yang sudah diketahui milimolnya atau sebagai pereaksi pembatas, ya. Lalu dikalikan milimol yang diketahui, maka di sini hanya 2,5 milimol. Nah, saat setara atau setimbang di sini sisanya ada KI-nya hilang atau habis ya maksudnya, sedangkan PB-nya sisa 2,5 milimol. Nah, ketahuan kan siapa reaksi pembatas, yaitu senyawa yang habis bereaksi, KI ya berarti. Oke, reaksi pembatasnya adalah KI. Lanjut, langkah selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui reaksi pembatasnya adalah KI tadi ya, dan di sini ditanyakan hitung massa endapan. Ya, saya tulis kembali, PbNO3 yang 2 kali direaksikan dengan KI ya, Nanda, menghasilkan PbI2 dan KNO3. Maaf, ini 2. Oke, di sini KI-nya juga 2. Ya. Tadi kan kita peroleh mula-mula bereaksi setimbang ya. Diingat kembali cara mereaksikan. Di sini 5 milimol. Ini juga 5. Karena yang habis bereaksi itu KI ya. Kalau 2 itu dibutuhkan 5. Kalau di sini hanya 1, maka kan setengahnya ya, 2,5 kan. Ini sisanya 2,5 nih habis. Yang ditanyakan adalah endapan yang terbentuk. Padahal di sini endapan yang terbentuk itu adalah PbI2 yang dimaksud ya. Jadi ini PbI2 berupa endapan, warnanya agak kuning gitu ya. Ini endapannya. Berapakah masanya? Kita lihat dulu berapa molnya. Caranya sama seperti menentukan mol dari PbNO3 2 kali tadi. Kalau di sini ada 1 koefisiennya, kalau tadi 1 kan butuh 2,5 milimol, maaf ya. Jadi di sini juga 2,5 milimol. Oke. Nah, kalau saat bereaksi terbentuk 2,5 milimol, maka saat setimbang pun diperoleh 2,5 milimol PbI2. Nah, ini yang akan kita cari masanya. Jadi yang kita cari adalah massa PbI2. Dari 2,5 milimol diubah satuannya menjadi massa ke gram. Masih ingat? Keluar dari mol, mau cari massa, berarti dikalikan. Massa yaitu mol kali mR PbI2. Molnya kita sudah tahu 2,5. mR-nya sudah ada di situ diketahui ya, PB-nya 207 dan I-nya 127. Kalau dijumlah nanti diperoleh 461 itu mR dari PbI2. Ananda nanti cek kembali ya. Lalu setelah dihitung diperoleh 1152,5. Ini koma. Ya, miligram satuannya. Kenapa miligram? Karena tadi awalnya dari milimol. Nah, bisa diubah ke gram dengan bagi 1000 ya. Hasilnya 1,15. Oke, dibulatkan tidak apa-apa ya. Nah, jadi diperoleh 1,15 gram. Gitu ya. Oke, thank you. Sampai di sini dulu materinya. Ananda bisa memahami cara penggunaan mol dalam reaksi maupun menentukan reaksi pembatas dan menentukan massa dari produk atau senyawa yang dihasilkan dalam reaksi. Sampai ketemu lagi di kimia. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.